Dalam kehidupan kita sering mendengar kata Islam, kita sering mendengar kata iman, dan kita sering mendengar kata ihsan. Iman, Islam, dan juga ihsan. Ya, namun ternyata ungkapan-ungkapan ini sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari 14 abad tahun yang lalu, yang kemudian berangkat setelahnya oleh generasi-generasi setelahnya, di antaranya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan ulama-ulama yang lainnya. Mereka mencantumkan ya hadis ini atau motivasi ini di dalam kitab-kitab mereka. Ana mengambil ya satu tulisan ya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi. Di dalam kitab ini ya beliau yakni Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mencantumkan 42 hadis. Ya, mencantumkan 42 hadis. Ya, hadis pertama ya tentang niat dari sahabat Umar, ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan ditutupi dengan hadis yang ke-42 yakni berkaitan dengan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada nomor hadis yang kedua, disinilah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang Islam, iman, dan ihsan. Kita akan sampaikan hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum ittala alaina rajulun shadidu bayadi siyab shadidu sawadi sa'ar. Ya. Sahabat Umar bin Khattab belum menceritakan, pada suatu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun shadidu bayadi siyab. Tiba-tiba datang kepada kami seorang pemuda yang sangat putih pakaiannya. Ya. Dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi asarus safar. Dan tidak ada tanda-tanda sedikit pun safar, perjalanan jauh. Ya, biasa kita faham ini ya. Orang kalau bersafar pasti akan ada saja perubahan, baik itu dari penampilannya ya, rambutnya ataupun dari pakaiannya. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu belum memberikan persaksian, tidak ada yang berbeda sedikit pun dari penampilannya. Rambutnya sangat hitam, ya artinya tidak ada debu yang menempel, tidak ada yang kusut, tidak ada yang berantakan. Pun demikian dengan pakaian yang dia kenakan, tidak ada sedikit pun yang kotor atau noda. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, la ya'rifuhu minna ahad. Kami para sahabat tidak mengetahui dia, seorang pun dari kami tidak mengetahuinya. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang, tidak dikenal orangnya, kemudian duduk ya rapat banget dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sangat dekat sekali. Kalau bahasa anak mudanya sekarang, face to face. Wis, Masya Allah. Ya, dia duduk sangat-sangat dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai. Kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fa akhbirni anil Islam." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan jawami al-kalam atau jawami al-kalim, yakni ucapan beliau yang singkat namun maknanya padat. Maknanya isinya atau makna yang disampaikan olehnya sangat benar-benar mendalam sekali. Rasulullah belum mengatakan al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ya, yang pertama ucapkan syahadat. Artinya memang kita rukun Islam yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ini sudah dijadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW sampaikan itu. Kemudian ketika Rasulullah SAW sampaikan konsep atau rukun Islam yang 5 ini, pemuda tadi mengatakan, sodakta, engkau benar. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami takjub. Mengapa demikian? Dia yang bertanya, namun dia juga yang membenarkan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqal, ya Muhammad fa akhbirni anil iman. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Yani engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
wa malaikati, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulih, beriman kepada rasul-rasulnya, ya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri, dan beriman kepada takdir, ketetapan baik ataupun buruk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda tadi mengatakan, sodaqta, engkau benar. Umar kembali takjub dengan mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu, kami takjub sebab dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Kemudian tingkatan berikutnya adalah ihsan. Dia mengatakan, ya Muhammad fa'ahbirni anil ihsan, ya Muhammad kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ya. Engkau beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala, namun engkau tidak bisa melakukan sampai pada tingkatan tersebut, maka yakinlah semua gerak-gerikmu, semua ibadahmu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu ucapan pun yang kalian ucapkan, ya, kecuali ada malaikat pencatat yang ada di sebelah kanan maupun kiri kita. Kemudian pemuda tadi kembali bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad fa akhbirni anis saah. Ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alama minis sa'il. Kata Rasulullah SAW, orang baik yang ditanya ataupun yang bertanya tadi, ya dua-duanya tidak lebih mengetahui. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana hanya bisa menyampaikan kepada Anda atau kepada antum tentang tanda-tandanya. Kemudian disampaikanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Namun dalam hadis ini oleh para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya belum memberikan penjelasan tanda-tanda hari kiamat di sini adalah tanda-tanda kiamat kecil saja. Adapun tanda-tanda kiamat besar banyak sekali redaksi hadisnya, di antaranya hadis tentang asratus saah. Ikhwatal iman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya 3 tingkatan atau 3 istilah yang mungkin dalam kehidupan kita sering mendengarnya, ya, kata Islam, kemudian kata iman, dan juga ihsan. Adapun nanti penjabaran atau penjelasan syarah lebih lanjut banyak sekali disebutkan oleh para ulama, di antaranya seperti makna Islam, al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'a wal bara'atu minasyirki wa ahli. Pun demikian dengan makna iman, ya al-iman tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil abdan. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'a wa yanqus bil ma'asiyah. Ini banyak sekali diberikan penjelasan atau penjabaran lebih oleh para ulama kita. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Ikhwah, barakallahu fikum jami'ah.